Saat kudengar suami bersekongkol membuangku ke RSJ demi harta, aku, Arini, harus bertindak. Mampukah kubalikan keadaan sebelum terlambat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian dari mana aja nih? Absen yuk, jangan lupa subscribe. Buat yang sudah subscribe, semoga selalu diberkahi kebaikan dan rezeki yang mengalir. Udara malam di bulan Ramadan terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Meskipun pendingin ruangan di kamar utama rumah kami sudah saya atur ke suhu yang paling nyaman. Sudah pukul 1 dini hari. Suami saya, Bima, belum juga kembali dari acara makan malam perusahaannya, alasan klasik yang belakangan ini sering ia gunakan. Saya, Arini, sudah menyelesaikan sholat tahajud dan tadarus singkat, kini berbaring di tempat tidur king size kami, ditemani sepi dan selimut sutra. Saya menatap langit-langit kamar yang dihiasi lampu kristal minimalis, warisan dari ibunda. Kehidupan yang saya jalani tampak sempurna di mata dunia. Seorang istri berhijab yang taat, rumah tangga yang mapan di salah satu kawasan elit Jakarta, dan harta yang cukup untuk 7 turunan. Sebagian besar adalah harta peninggalan keluarga saya yang telah saya kelola dengan baik. Saya memejamkan mata, mencoba menjemput tidur yang enggan datang. Sejak 2 bulan terakhir, ada firasat tidak enak yang menggelayuti hati saya, seperti awan gelap yang siap menumpahkan badai kapan saja. Perubahan Bima terasa nyata, namun sulit dipegang. Ia menjadi lebih posesif terhadap ponselnya, selalu membalas pesan sambil bersembunyi di kamar mandi, dan bahkan terkadang, saya mendapatinya menatap saya dengan tatapan kosong, seolah saya adalah orang asing yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Dering samar dari ponsel Bima di ruang kerjanya tiba-tiba memecah keheningan yang mencekam. Biasanya, ia selalu membawa ponselnya, terutama ponsel keduanya, kemanapun ia pergi, bahkan ke dapur. Mendengar dering itu membuat saya bangkit dari tempat tidur. Saya harus memastikannya. Saya mengenakan jubah tidur dan berjalan perlahan menuju pintu kamar, seperti bayangan yang bergerak tanpa suara. Saya tahu Bima meninggalkan ponselnya di meja kerja. Saya melihatnya sekilas sebelum ia berangkat. Langkah kaki saya terasa berat di lantai marmer, seolah-olah lantai itu menahan saya untuk tidak melanjutkan penyelidikan yang ganjil ini. Saya sampai di ambang pintu ruang kerja. Pintu itu tertutup rapat, tetapi lampu di dalamnya menyala remang-remang, memberikan celah cahaya dari bawah. Saya menempelkan telinga saya ke pintu, menahan napas. Keheningan kembali menyelimuti, hingga akhirnya terdengar suara berat Bima, seperti sedang berbisik. "Ya, ini aku, di rumah. Istriku sudah tidur." Bisikan itu, meski pelan, seperti genderang perang yang ditabuh tepat di sebelah telinga saya. Jantung saya berdetak kencang, memompakan darah dingin ke seluruh tubuh. Rasa curiga yang selama ini saya tepis, kini memaksakan diri menjadi kenyataan. Aku sudah urus bagian aset yang cair. Minggu depan, dia akan tanda tangan dokumen investasi yang baru, yang sebenarnya dokumen pengalihan. Lanjut Bima. Ada nada kemenangan yang membuat bulu kuduk saya berdiri. Saya menutup mata, mencoba meyakinkan diri bahwa saya salah dengar. Namun, takdir rupanya memilih malam itu untuk membuka tirai drama yang paling kejam. Tentu saja, aku tahu risikonya. Tapi ini satu-satunya cara. "Siska," Bima berbisik lagi. "Dokter yang kau kenalkan itu meyakinkan. Begitu dokumen beres, aku akan bawa dia." Sedikit drama histeris, dan dia akan masuk rumah sakit jiwa itu dengan sukarela. Saya merasakan darah surut dari wajah saya. Rumah sakit jiwa. Kata-kata itu berputar-putar di benak saya, dingin, tajam, dan mematikan. Suami saya sendiri, laki-laki yang saya nikahi di hadapan wali dan saksi, merencanakan kehancuran saya. Semua harta itu akan jadi milik kita. Sayang, tenang saja. Arini akan lenyap dari peredaran, dan kita bebas menikmati hidup. Suara Bima terdengar sangat santai,
seolah ia sedang membicarakan cuaca. Saya mundur selangkah, menabrak vas bunga kecil di lorong. Vas itu bergetar, namun tidak jatuh. Saya berpegangan pada dinding, seluruh tubuh gemetar. Bima terdiam di dalam. Ada suara apa itu? Sepertinya kucing. Sudah, aku tutup dulu. Besok pagi aku urus sisanya. Saya bergegas kembali ke kamar tidur, bergerak secepat kilat. Saya membaringkan diri di tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi dagu, dan menutup mata, memaksakan diri untuk bernapas dengan irama yang tenang dan teratur. Saya harus berpura-pura tidur. Saya tidak boleh membiarkan Bima tahu bahwa saya telah mendengar semuanya. Pintu kamar terbuka perlahan. Saya tetap diam, mengatur setiap otot wajah saya agar tampak rileks. Aroma parfum Bima, parfum mahal yang saya belikan untuknya, menusuk indera penciuman saya. Aroma yang dulu saya anggap sebagai lambang kemewahan, kini terasa seperti bau pengkhianatan. Bima berjalan masuk. Saya bisa merasakan pandangannya tertuju pada punggung saya. Ia pasti sedang memastikan apakah saya benar-benar tertidur pulas atau hanya berpura-pura. Ia menyalakan lampu tidur kecil di sisi tempat tidurnya, dan cahaya redup itu membuat ruangan terasa semakin mencekam. Saya mendengar ia berganti pakaian, lalu ia naik ke tempat tidur, berbaring membelakangi saya. "Arini," bisiknya pelan, mencoba menguji. Saya tidak merespons. Saya bahkan memperlambat detak jantung saya sendiri, suatu kemampuan aneh yang muncul dari adrenalin yang memuncak. Setelah beberapa menit keheningan total, saya tahu Bima yakin. Ia sudah tidur. Tapi, bagaimana mungkin saya bisa tidur setelah mendengar rencana mengerikan itu? Saya membuka mata, menatap gelapnya ruangan. Air mata perlahan mengalir di pelipis, membasahi bantal sutra. Namun, ini bukanlah air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan kejelasan. Kesedihan bisa datang belakangan. Sekarang, yang saya butuhkan hanyalah akal sehat dan keberanian. Bima ingin membuang saya ke rumah sakit jiwa. Menggunakan alasan kesehatan mental, yang di Indonesia seringkali menjadi stigma buruk, untuk mengisolasi saya dan menguasai semua yang saya miliki. Itu adalah rencana yang keji dan terencana. Saya mulai memutar ulang kejadian 2 bulan terakhir. Semua perilaku Bima yang mencurigakan kini menjadi puzzle yang tersusun rapi. 2 minggu lalu, ia mendesak saya untuk memeriksakan diri ke Dokter Syaraf, dengan alasan saya sering mengeluh sakit kepala. Saya menolak, tetapi ia bersikeras. 3 minggu yang lalu, ia meminta saya membuat surat kuasa untuk mengurus beberapa aset di luar negeri, beralasan agar lebih efisien. Untungnya, saya hanya memberikan surat kuasa yang terbatas. Siska. Siapa Siska? Pasti wanita itu adalah kaki tangan Bima, atau mungkin kekasihnya. Mereka bekerja sama untuk merampok kekayaan yang susah payah dikumpulkan oleh keluarga saya. Saya ingat, semua aset utama keluarga saya terdaftar atas nama saya, warisan dari ayah yang bijak. Ayah selalu mengajarkan, wanita harus mandiri, bahkan di dalam pernikahan. Dan Bima tahu persis seberapa besar kekayaan itu. Saya menggenggam tangan saya sendiri di bawah selimut. Tidak, saya tidak akan membiarkan mereka menang. Saya adalah Arini, wanita yang dibesarkan dengan iman dan kecerdasan, bukan boneka yang bisa dibuang begitu saja. Strategi saya harus jelas, tidak ada konfrontasi. Jika saya menuduhnya sekarang, ia akan menyangkal, menghapus semua bukti, dan mempercepat rencananya sebelum saya punya waktu untuk bergerak. Saya harus tetap bersikap seperti istri yang naif dan patuh. Sementara di belakang layar, saya meruntuhkan pondasi pengkhianatannya. Saya harus menjadi Arini yang baru, tenang, dingin, dan mematikan. Napas Bima terdengar teratur, tidur pulas, damai dalam kejahatannya. Saya menoleh ke arahnya, melihat siluetnya yang besar di kegelapan. Saya merasa jijik,
namun juga ada rasa kasihan yang sangat kecil. Bagaimana bisa seseorang yang saya cintai selama 5 tahun bisa berubah menjadi predator seperti ini? Saya harus bertindak sebelum fajar tiba, sebelum ia bangun dan menyadari perubahan apapun dalam diri saya. Malam ini adalah titik balik. Dari korban, saya akan menjadi penentu nasib. Saya akan memulai dengan benteng pertama, keuangan. Saya harus segera mengamankan dana yang paling mudah dicairkan dan memblokir aksesnya ke rekening utama. Saya menarik napas panjang, menenangkan pikiran. Saya teringat pesan dari ayah saya, kekuatan terbesar seorang wanita bukan pada kelembutannya, nak, tapi pada kemampuan akalnya dalam menghadapi kesulitan. Saya menoleh ke samping, mencari ponsel saya. Layar itu bersinar redup. Saya mengirim pesan singkat, sangat singkat, kepada satu-satunya orang yang saya percaya mutlak di luar keluarga saya, seorang pengacara yang sudah seperti paman sendiri. Pesan itu berbunyi, darurat. Perlu bertemu subuh ini di luar kota. Tidak ada panggilan. Jangan balas. Penting sekali. Malam yang membekukan itu telah berakhir. Di bawah selimut yang sama, saya dan Bima, kini adalah musuh yang berbagi ranjang. Dan saya, Arini, telah resmi memulai perlawanan senyap saya. Fajar menyingsing, membawa janji pagi yang baru, tetapi bagi saya, ini adalah awal dari operasi rahasia yang mempertaruhkan kebebasan. Saya bangun sebelum Bima, melakukan sholat subuh dengan hati yang berkecamuk. Di sujud terakhir, saya memohon kekuatan dan petunjuk. Setelah sholat, saya masuk ke kamar ganti. Alih-alih memilih pakaian santai, saya mengenakan pakaian syari terbaik, lengkap dengan himar panjang, seolah saya akan menghadiri acara penting, padahal tujuan saya adalah lari singkat menuju kantor pengacara. Saya mengambil tas tangan saya. Di dalamnya, ada kunci brankas kecil yang Bima tidak pernah tahu keberadaannya. Brankas itu menyimpan perhiasan ibu, beberapa sertifikat saham atas nama pribadi, dan buku tabungan lama. Saya berjalan keluar kamar, menyusun skenario. Saya sengaja berbisik keras ke telepon, seolah menelepon ibu saya, memberitahu Bima bahwa saya akan ke pasar tradisional pagi-pagi sekali untuk mencari bahan-bahan langka untuk menu sahur besok. Ya, Bu. Arini pergi sebentar. Bima masih tidur. Nanti Arini bawakan rendang kesukaan ibu, ujar saya, memastikan Bima yang setengah sadar mendengarnya. Terdengar gumaman dari Bima di kamar. Misi pertama berhasil. Ia tidak curiga dan menganggap saya hanya melakukan tugas rumah tangga biasa. Dengan langkah cepat, saya meninggalkan rumah. Di luar, saya tidak menggunakan mobil pribadi, melainkan taksi online yang saya pesan agak jauh dari gerbang, agar tidak terdeteksi oleh sopir kami yang loyal kepada Bima. Tujuan saya adalah kantor pengacara Pak Danu, yang juga merupakan notaris keluarga besar kami. Beliau adalah sahabat almarhum ayah, seorang pria tua yang cerdas dan jujur. Setengah jam kemudian, saya tiba. Pak Danu sudah menunggu, wajahnya tampak khawatir. Ia langsung membawa saya ke ruangannya yang kedap suara. Ada apa, Nak Arini? Pesanmu benar-benar darurat, tanya Pak Danu dengan nada cemas, mengaitkan kedua tangannya di meja. Saya tidak menyia-nyiakan waktu. Tanpa basa-basi, saya menceritakan semua yang saya dengar, dari rencana RSJ hingga pengalihan aset, termasuk nama Siska. Saya berbicara dengan suara yang datar, tidak menangis, menunjukkan betapa seriusnya ancaman ini. Pak Danu terdiam sejenak, wajahnya mengeras. Keji. Benar-benar keji, Nak Arini. Saya tidak menyangka Bima bisa sejauh ini. Saya perlu Anda mengamankan semua yang ada, Pak. Hari ini juga, kata saya, menyerahkan beberapa dokumen kunci. Tolong blokir akses Bima ke rekening bersama, dan segera lakukan pemindahan saham pribadi saya ke perwalian yang tidak bisa dibatalkan tanpa kehadiran saya di hadapan notaris. Kami bekerja cepat. Pak Danu menghubungi bankir kepercayaannya.
Kami mengatur pemindahan dana besar dari rekening pribadi saya ke rekening baru, yang hanya dapat diakses dengan kunci fisik dan sidik jari. Saya juga meminta Pak Danu untuk menyiapkan surat pernyataan hukum yang menyatakan bahwa semua aset yang diperoleh sebelum pernikahan adalah harta terpisah, sebuah klausul yang harus diperkuat untuk mencegah Bima mengklaimnya sebagai harta bersama. Ini bukan hanya tentang uang, Nak. Ini tentang keselamatanmu, ujar Pak Danu, sambil menyusun dokumen pengalihan yang rumit. Bima pasti akan mempercepat rencananya begitu ia sadar dananya mulai sulit diakses. Saya mengangguk. Itu sebabnya saya harus bertindak lebih cepat. Saya akan memberinya umpan. Sesuatu yang ia anggap sangat berharga, tetapi palsu. Saya menjelaskan rencana kedua. Saya akan kembali ke rumah dan bertindak seperti biasa, bahkan sedikit lebih manja, untuk meredam kecurigaannya. Saya juga akan mulai bersikap sedikit labil, agar ia yakin bahwa rencana RSJ-nya berjalan di jalur yang tepat. Sebelum saya pergi, Pak Danu memberikan saya sebuah ponsel baru, ponsel Komando, yang hanya berisi nomornya dan aplikasi perekam suara yang sangat sensitif. Ini untuk komunikasi rahasia kita. Matikan ponsel lamamu saat Bima ada di dekatmu. Saya meninggalkan kantor Pak Danu dengan perasaan yang jauh lebih lega, seolah saya baru saja membangun dinding baja di sekitar benteng keuangan saya. Saya kembali ke rumah menjelang sarapan, membawa kantong belanja yang sengaja saya isi dengan rempah-rempah eksotis. Di mata Bima, saya hanyalah Arini, istri yang mencintai urusan dapur. Tetapi, Bima tidak tahu, Arini yang ia kenal sudah mati tadi malam, digantikan oleh seorang strategis yang siap membalikkan keadaan. 2 hari berlalu dalam ketegangan yang menyesakkan. Saya mempertahankan peran sebagai istri yang sedikit lebih perhatian dan sedikit lebih manja. Saya memujinya, memasak makanan favoritnya, dan bahkan sekali-kali mengeluh tentang stres ringan yang saya rasakan. Semua untuk menguatkan narasi yang ia butuhkan. Bima tampak puas. Ia bahkan terlihat lebih santai, sering tersenyum, senyum yang bagi saya kini seperti topeng iblis yang mengerikan. Sikap santainya justru memberi saya celah emas untuk bergerak lebih jauh dalam misi pengumpulan bukti. Malam itu, setelah Bima tertidur lelap karena kelelahan setelah seharian di kantor, saya memulai operasi jejak digital. Saya harus menemukan Siska, dan yang paling penting, bukti komunikasi dengan pihak RSJ. Saya bergerak sangat pelan, memastikan setiap pergerakan saya tidak menghasilkan suara. Saya tahu Bima menyimpan ponsel keduanya, yang ia gunakan untuk komunikasi kotor, di dalam laci meja rias yang tersembunyi di bawah tumpukan pakaian dalam. Dengan kunci kecil yang saya buatkan duplikatnya secara diam-diam beberapa tahun lalu, saya membuka laci itu. Di sana, tersembunyi di balik syal sutra saya, ada ponsel hitam polos. Tangan saya gemetar saat mengambilnya. Ponsel itu terkunci dengan sidik jari Bima. Ini adalah rintangan terbesar. Saya menatap Bima yang tidur. Jantung saya berdebar kencang. Ini adalah tindakan nekat, tetapi tidak ada pilihan lain. Saya mengangkat tangannya yang lunglai, hati-hati meletakkan ibu jarinya di sensor ponsel. Berhasil. Layar menyala, menunjukkan pesan-pesan yang masuk. Saya segera mengambil ponsel Komando dari balik jubah tidur dan mulai merekam. Saya menelusuri pesan WhatsApp. Ada sebuah kontak dengan nama samaran, proyek aset baru. Saya membukanya, dan di sana, terkuaklah semua kebusukan. Pesan-pesan itu dari Siska. Mereka bukan hanya berencana mencuri harta, tetapi juga memiliki hubungan terlarang. Siska adalah rekan kerja Bima, seorang wanita dengan ambisi dan moral yang sama rendahnya. Dokumen pengalihan itu harus ditandatangani minggu ini, Bima. Aku sudah bicara dengan Dr. Johan di RS Bintang Senja, tulis Siska. RS Bintang Senja. Dr. Johan. Detail-detail ini sangat berharga. Saya mengambil foto semua percakapan itu, satu persatu,
memastikan setiap detail waktu dan tanggal terekam jelas. Kemudian, saya menemukan folder tersembunyi di galeri. Di sana, terdapat foto-foto saya, foto-foto yang diambil secara diam-diam, dengan catatan aneh. Ekspresi labil, kontak mata tidak fokus, menangis tanpa sebab. Bima sudah menyusun narasi, gangguan mental, saya bahkan dari foto-foto sehari-hari. Ia sudah membuat dosir palsu tentang kegilaan saya. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki ke kepala. Saya juga menemukan email dari Bima kepada seseorang di bagian legal perusahaan, meminta draft perjanjian pranikah yang palsu, yang akan dia gunakan untuk membatalkan klaim saya atas sebagian harta bersama. Setelah selesai, saya mengembalikan ponsel Bima ke tempatnya, menutup laci, dan kembali ke tempat tidur. Saya tidak menangis kali ini. Air mata saya sudah mengering, digantikan oleh tekad membara. Saya segera menghubungi Pak Danu melalui ponsel komando. Pak, saya punya nama rumah sakit, nama dokter, dan nama Siska. Saya juga punya bukti perselingkuhan dan dokumen rencana palsu. Bisik saya. Bagus, Arini. Langkah selanjutnya adalah memastikan Anda mendapatkan bukti yang tidak terbantahkan. Audio atau video Bima mengakui rencana RSJ. Kami harus segera membuat laporan ke polisi, tetapi bukti pengakuan verbal akan memperkuat kasus penipuan dan percobaan perampasan kebebasan, jawab Pak Danu. Kami sepakat. Saya harus membuat Bima berbicara, mengakui rencana RSJ-nya, dan merekamnya. Pagi harinya, Bima bangun dengan senyum manis. Pagi, sayang. Kamu terlihat pucat. Mungkin benar kata ibu, kamu perlu istirahat. Aku akan atur janji dengan Dr. Johan, dokter terbaik yang aku kenal. Saya menoleh, menatap matanya. Di mata itu, saya tidak melihat cinta, hanya refleksi keserakahan. Saya tersenyum lembut. Terima kasih, Mas. Aku percaya padamu. Apapun yang Mas rasa terbaik untukku, aku ikut. Jebakan telah dipasang. Kini, giliran Bima yang melangkah masuk ke dalam sangkar yang sudah saya siapkan. Sejak saya menyatakan kepatuhan saya terhadap rencana pemeriksaan, Bima menjadi sangat bergairah. Ia mulai memosisikan dirinya sebagai suami yang penuh perhatian dan sangat peduli. Sayang, coba lihat, kamu jadi sering lupa meletakkan kunci mobil, katanya suatu pagi. Padahal saya sengaja menaruh kunci itu di laci yang berbeda. Atau tadi malam, kamu tiba-tiba bicara sendiri di dapur, untung aku dengar. Saya tahu ia berbohong. Ia sedang membangun narasi itu, merekam setiap keanehan saya di dalam pikirannya untuk bahan laporannya kepada Dr. Johan. Saya merespons dengan kebingungan yang sedikit dilebih-lebihkan. Oh, benarkah, Mas? Aku bahkan tidak ingat. Mungkin aku memang terlalu lelah. Strategi saya adalah menjadi Arini yang labil. Sedikit lupa, terkadang murung tanpa alasan, dan sesekali menunjukkan kecemasan berlebihan, tetapi selalu kembali patuh dan manis di hadapan Bima. Di sisi finansial, Bima mulai cemas. Ia sering mengeluh tentang lambatnya transfer bank dan prosedur rumit dalam pencairan dana investasi saya. Tentu saja, ia tidak tahu bahwa kesulitan itu disebabkan oleh Pak Danu yang bergerak cepat memblokir dan mempersulit aksesnya. Suatu malam, Bima membawa pulang selembar dokumen. Ini adalah dokumen pengalihan investasi properti, sayang. Hanya untuk mempermudah manajemen. Tanda tangan di sini, ya, katanya, menunjuk kolom tanda tangan dengan pena emasnya. Saya tahu ini adalah jebakan terakhirnya sebelum ia membuang saya ke RSJ. Dokumen ini pasti dokumen pengalihan aset. Oh, tunggu, Mas. Aku baru saja mencuci tanganku licin, kata saya, sengaja menggeser cangkir kopi panas di meja hingga tumpah sedikit ke dokumen itu. Bima terkejut, namun ia berhasil mengendalikan amarahnya. Ya ampun, Arini,
Hati-hati, ini dokumen penting. Maaf, Mas, tanganku gemetar akhir-akhir ini, kata saya, memainkan peran sebagai istri yang rapuh. Aku akan salin saja dulu, lalu aku tanda tangani besok pagi, setelah aku lebih tenang. Biar salinannya bersih. Bima ragu, tetapi ia tidak bisa menolak permintaan salinan. Ia tidak ingin terlihat memaksa. Baiklah. Tapi besok pagi, setelah sarapan, langsung tanda tangan, ya, katanya, menyembunyikan kekesalannya. Malam itu, saat Bima sudah tidur, saya mengambil dokumen itu dan segera menghubungi Pak Danu. Ternyata, dokumen itu adalah surat kuasa mutlak yang memberikan Bima hak untuk menjual semua properti atas nama saya tanpa persetujuan lebih lanjut, disertai dengan surat pernyataan bahwa saya tidak dalam kondisi sehat untuk mengurus keuangan. Keesokan harinya, saya tidak hanya membuat salinan, tetapi juga meminta Pak Danu untuk menyiapkan dokumen tandingan yang sangat mirip secara visual, tetapi isinya sama sekali berbeda. Surat perjanjian hutang Bima kepada saya. Saya juga menempatkan ponsel komando di sudut ruangan. Ponsel itu kecil, tersembunyi di balik tumpukan buku, siap merekam setiap pergerakan dan percakapan. Saat sarapan, Bima kembali dengan dokumen aslinya. Ini, sayang, sudah kering. Tanda tangan sekarang. Saya mengambil pena, tetapi alih-alih menandatangani dokumennya, saya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku merasa sangat bersalah sudah menyulitkanmu. Aku tanda tangan ya. Aku percaya pada setiap keputusan Mas. Bima tersenyum, senyum penuh kemenangan. Ia tidak tahu bahwa saat itu, saya sedang menandatangani surat cerai batin saya sendiri, dan sedang bersiap untuk mencatat pengkhianatannya di pita suara. Saya harus segera memicu pengakuan dari Bima. Saya harus membuatnya lengah, hingga ia mengucapkan rencana jahat itu. Setelah tanda tangan palsu yang saya lakukan di dokumen Bima, saya sengaja meniru tanda tangan saya tetapi sedikit berbeda. Bima semakin percaya diri. Ia yakin bahwa ia telah memenangkan pertempuran besar, padahal ia baru saja memenangkan perangkap yang saya buat. Kini saatnya saya meluncurkan umpan yang sesungguhnya. Bersama Pak Danu, kami menciptakan sebuah dokumen yang kami sebut harta karun terakhir. Dokumen itu berupa surat wasiat palsu dari kakek saya, yang konon baru ditemukan, yang menyatakan bahwa ada deposito rahasia berjumlah sangat besar yang hanya bisa dicairkan dengan tanda tangan saya, dan kunci fisik yang disimpan di tempat tersembunyi di rumah. Kami mencetak dokumen itu dengan kertas khusus, stempel palsu yang meyakinkan, dan membuatnya terlihat sangat tua. Tujuannya adalah memancing keserakahan Bima ke tingkat yang paling ekstrim. Saya sengaja meninggalkan dokumen itu di laci meja nakas saya, di bawah kitab Al-Quran. Saya tahu Bima tidak akan berani menyentuh Al-Quran, tetapi ia akan menganggap tempat itu sebagai tempat paling aman untuk menyembunyikan harta. Mas, aku merasa cemas akhir-akhir ini. Aku dengar, ada dokumen lama kakek yang mungkin hilang. Aku taruh di bawah Al-Quran saja, biar aman. Itu mungkin hanya surat biasa, tapi aku takut hilang, kata saya kepada Bima, pura-pura cemas saat kami sedang menonton TV. Bima hanya bergumam, "Ya, sudah, sayang. Biar aku yang cek, biar kamu tenang." Ia langsung tertarik, matanya berkilat-kilat. Saya tahu, ia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memeriksa laci itu. Selanjutnya, saya menyiapkan perlengkapan perekam. Ponsel komando saya atur agar merekam video berdefinisi tinggi, tersembunyi dengan cerdik di antara tumpukan buku di rak yang menghadap ke meja nakas. Saya juga memasang perekam suara kecil di balik bingkai foto di ruang kerja, tempat Bima sering menerima telepon rahasia. Saya harus punya bukti audio dan visual. Malam itu, saya sengaja minum obat tidur ringan. Saya melakukannya untuk dua alasan. Pertama, agar tidur saya terlihat sangat pulas dan Bima tidak curiga. Dan kedua, untuk menenangkan saraf saya sendiri. Tepat pukul 2 dini hari, saya terbangun samar-samar.
Saya mendengar kasur berderit pelan. Bima bangun. Ia berjalan perlahan ke sisi saya, memastikan napas saya teratur. Kemudian, ia menuju meja nakas, tempat dokumen palsu itu bersemayam. Di tengah kegelapan yang hanya diterangi cahaya bulan, Bima membuka laci, dengan cepat mengambil dokumen yang terbungkus map kulit tua, dan membawanya ke ruang kerja. Saya tersenyum dalam hati. Bima, sang perampok, baru saja mencuri barang palsu. Beberapa menit kemudian, saya mendengar suara Bima di ruang kerja, berbicara dengan nada senang yang tidak bisa ia sembunyikan. "Siska, kau tidak akan percaya. Aku menemukan surat wasiat baru dari kakek Arini. Jumlahnya gila. Kita akan kaya raya," bisiknya di telepon. Saya tahu, setiap kata itu terekam jelas oleh perekam suara tersembunyi. Aku akan bawa Arini besok. Begitu dia masuk RSJ, aku akan coba paksa dia menyerahkan kunci fisik yang tertera di dokumen ini. Lanjutnya, aku sudah atur segalanya dengan Dr. Johan. Pagi ini, aku akan mengambil formulir terakhirnya. Kau tenang saja. Begitu dia masuk, dia tidak akan pernah keluar lagi. Bima secara eksplisit menyebutkan RSJ, Dr. Johan, dan rencananya untuk mengunci saya. Semua detail penting terekam. Setelah memastikan Bima kembali ke tempat tidur, saya meraih ponsel komando dan mematikan perekam video. Di layar, terlihat jelas wajahnya yang tegang dan tangannya yang gemetar saat mengambil dokumen itu. Bukti-bukti ini sudah lebih dari cukup untuk menjebloskan Bima ke penjara dan melindungiku selamanya. Pagi tiba. Pagi yang cerah, tetapi terasa kelam di hati saya. Hari ini adalah hari yang ditetapkan Bima untuk melaksanakan klimaks pengkhianatannya. Ia akan membawa saya ke RS Bintang Senja. Bima terlihat bersemangat. Ia mengenakan setelan jas terbaiknya dan bertingkah sangat manis. "Pagi, sayang. Hari ini kita akan jalan-jalan sebentar, ya? Aku sudah atur janji di klinik khusus untuk kesehatanmu. Setelah itu, kita makan siang di tempat favoritmu." Saya tersenyum lembut, memainkan peran istri yang lugu dan patuh. "Tentu, Mas. Aku siap." Di dalam hati, saya telah mempersiapkan serangan balik. Sebelum Bima datang menjemput saya sempatkan menghubungi Pak Danu. "Pak, rekamannya sudah lengkap. Kita akan bergerak pukul 11. Saya minta Anda dan tim legal tiba di RS Bintang Senja pukul 10.45. Jangan sampai Bima tahu," ujar saya. Suara saya berbisik tetapi tegas. "Siap, Arini." Saya juga sudah mengundang tim dari unit kriminal khusus. Mereka akan datang sebagai pengawas rumah sakit atas permintaan saya. "Mereka tidak akan bertindak sampai Anda memberi kode," jawab Pak Danu. Kami masuk ke mobil. Bima mengemudi, sesekali menggenggam tangan saya. Di tangannya, terselip surat persetujuan masuk RSJ yang sudah ia tanda tangani, dan juga surat palsu yang ia minta saya tanda tangani sebelumnya. Sepanjang perjalanan, Bima terus meyakinkan saya tentang betapa pentingnya istirahat total ini. Ia bahkan berani berbohong bahwa Dr. Johan adalah teman lama ayahnya. Kami tiba di RS Bintang Senja, sebuah gedung megah dengan arsitektur modern. Ironisnya, terlihat seperti hotel mewah. Saat memasuki lobi, saya menarik napas dalam. "Mas, aku mau ke toilet sebentar. Perutku tidak enak," kata saya. Bima mengangguk. "Jangan lama-lama, ya, sayang. Aku tunggu di sini." Saat di toilet, saya mengambil ponsel komando, menghapus riwayat panggilan, dan mengirim satu pesan kunci kepada Pak Danu. "Now." Saya keluar dari toilet dan kembali ke Bima. Ia sudah menunggu bersama seorang pria parubaya berkacamata tebal, Dr. Johan. Dr. Johan tersenyum ramah, senyum yang terasa seperti jebakan. "Selamat datang, Bu Arini. Mari kita bicara sedikit di ruangan saya." Saat kami masuk ke ruangan Dr. Johan,
Bima dengan cepat menutup pintu. Ia tampak bersemangat. "Dokter, saya sudah siapkan semua dokumennya." Istri saya ini mengalami kecemasan berlebihan, sering bicara sendiri, dan merasa dikejar-kejar. Dia juga baru saja membuat dokumen wasiat palsu. "Delusional," ujar Bima, menunjuk ke arah saya. Dokter Johan mengangguk, mengambil selembar formulir. "Baik, Bu Arini, silakan tanda tangan persetujuan ini. Anda hanya perlu istirahat sebentar." Inilah saatnya. Saat ia menyebut dokumen palsu, saya tahu Bima telah memberikan pengakuan verbal tentang upaya penipuan. Saya berdiri tegak, merapikan himar saya. Saya menatap Bima dengan tatatan yang sangat dingin, tatapan yang belum pernah ia lihat. "Aku rasa, yang delusional di sini bukan aku, Mas Bima," kata saya, dengan suara yang tenang namun menusuk. Bima tertegun. Dokter Johan kebingungan. Tiba-tiba, pintu ruangan terbuka dengan suara keras. Masuklah Pak Danu bersama dua orang pria berbadan tegap yang berpakaian sipil, yang saya tahu adalah petugas kepolisian. "Siapa kalian? Keluar. Ini ruangan pribadi," teriak Bima, wajahnya langsung pucat pasi. Pak Danu maju, meletakkan tablet di atas meja, yang memperlihatkan video rekaman Bima mencuri dokumen palsu itu. "Selamat siang, Bima. Perkenalkan, saya Pak Danu, pengacara Arini, dan ini adalah rekan-rekan dari unit kriminal khusus. Kami hadir karena adanya dugaan percobaan perampasan kemerdekaan, penipuan, dan pemalsuan dokumen yang Anda lakukan terhadap istri Anda, Arini." Bima terpaku. Wajahnya berganti merah padam, antara marah dan takut. Setelah Dokter Johan yang panik mencoba menyangkal keterlibatannya, namun disudutkan oleh bukti komunikasi dengan Siska yang telah kami dapatkan, Bima dibawa keluar dari ruangan. Saya menolak untuk pergi ke kantor polisi. Rencana saya adalah membuat Bima hancur secara finansial dan sosial di depan mata keluarga. Saya meminta Pak Danu untuk segera menyelenggarakan pertemuan darurat di rumah saya, mengundang orang tua saya, kedua orang tua Bima, dan bahkan beberapa kerabat dekat serta notaris. Sore harinya, ruang tamu megah kami menjadi saksi bisu sidang keluarga yang paling memalukan. Kedua keluarga duduk dalam ketegangan. Saya, dengan himar hitam dan wajah tenang, duduk di sofa tunggal. Bima, yang baru saja dibebaskan dengan jaminan dan didampingi pengacara barunya yang tampak bingung, duduk terpisah, wajahnya masih memerah. Saya mengundang bapak dan ibu di sini bukan untuk merayakan ulang tahun, melainkan untuk menyaksikan akhir dari sebuah pengkhianatan. Saya memulai, suara saya mantap. Ibu mertua saya langsung membela Bima. "Arini, apa maksudmu?" "Bima mengatakan kamu sedang sakit, mengalami depresi berat. Jangan mempermalukan keluarga." Saya tersenyum tipis. "Sakit? Ya, saya memang sakit, Bu. Sakit karena dikhianati oleh suami saya sendiri. Izinkan saya tunjukkan obatnya." Saya meminta Pak Danu untuk menyalakan proyektor. Layar besar di dinding memuat sebuah slide pertama, rekaman tengah malam. Suara Bima yang berbisik di malam sunyi terdengar jelas, memenuhi ruangan. "Aku sudah urus bagian aset yang cair. Dokumen pengalihan. Begitu dokumen beres, aku akan bawa dia." Sedikit drama histeris, dan dia akan masuk rumah sakit jiwa itu dengan sukarela. Orang tua Bima terdiam, wajah mereka memutih. Ayah saya mengepalkan tangan, amarahnya tertahan. Slide kedua, bukti digital. Pak Danu menampilkan tangkapan layar percakapan Bima dan Siska, membahas detail rencana RSJ, Dokter Johan, dan perselingkuhan mereka. Slide ketiga, upaya penipuan. Ditampilkan rekaman video Bima mencuri, surat wasiat palsu, yang saya letakkan di bawah Al-Quran. Ini menunjukkan motivasinya, keserakahan yang tak terbatas. Semua ini adalah bukti, bukan hanya niat,
melainkan tindakan kriminal yang sudah direncanakan, disiapkan, dan hampir dieksekusi oleh suami saya, kata saya. Bima melompat berdiri, marah dan panik. Ini semua fitnah. Itu suara editan. Dokumen itu palsu. Aku melakukannya untuk menyelamatkanmu, Arini. Menyelamatkanku dengan membuangku ke RSJ dan mengambil seluruh hartaku, tantang saya, menatap tajam matanya. Saya memberikan isyarat kepada Pak Danu. Pak Danu menyodorkan 2 tumpukan dokumen tebal. Bapak dan Ibu Bima, saat ini, Arini telah mengajukan gugatan cerai dengan bukti pengkhianatan dan percobaan penipuan. Selain itu, sebagai notaris, saya telah memproses surat pengajuan pembatalan semua kuasa hukum yang pernah Arini berikan kepada Bima. Secara finansial, lanjut Pak Danu, semua rekening bersama telah dibekukan. Semua harta properti milik Arini telah dipindahkan ke perwalian yang aman. Bima, Anda tidak memiliki akses sedikit pun pada aset Arini. Malah, Anda memiliki hutang kepada Arini karena menggunakan dana pribadi beliau tanpa izin dalam jumlah yang cukup signifikan. Bima ambruk kembali ke kursinya. Ia dikalahkan. Bukan oleh emosi, melainkan oleh kecerdasan dan persiapan. Ayah saya berdiri, berjalan ke arah saya, dan memeluk saya. Kamu anak ayah yang kuat, Nak. Kita akan hadapi ini bersama. Di tengah tangis histeris ibu mertua dan kemarahan ayahnya, Bima hanya bisa menatap saya. Wajahnya dipenuhi kekalahan. Di balik hijab saya merasa lebih kuat dan lebih bebas dari sebelumnya. Kekalahan Bima di ruang tamu itu adalah awal dari kejatuhan yang jauh lebih besar. Berita tentang kasus, istri kaya raya digugat suami yang ingin memasukkannya ke RSJ, menyebar cepat di kalangan sosialita dan bisnis. Pak Danu, dengan izin saya, menggunakan influencernya untuk memastikan kasus ini ditangani dengan serius. Bima bukan hanya menghadapi gugatan cerai dan tuduhan penipuan, tetapi juga tuntutan pidana atas percobaan perampasan kemerdekaan yang ancaman hukumannya sangat berat. Saya sendiri menjauhkan diri dari drama itu. Saya tidak ingin terjebak dalam rasa benci, karena itu hanya akan mengotori hati saya. Saya fokus pada proses hukum dan pembersihan nama baik saya. Arini, kamu harus bersaksi di pengadilan. Kamu harus menceritakan detailnya, kata ayah. Saya mengangguk. Saya akan bersaksi, ya, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk memastikan keadilan ditegakkan, dan agar tidak ada wanita lain yang menjadi korban trik kotor seperti ini. Siska, si wanita simpanan dan kaki tangan Bima, juga terjerat. Rekaman dan jejak digital menunjukkan bahwa ia adalah otak di balik perencanaan RSJ. Ia segera dipecat dari pekerjaannya dan menjadi buronan hukum. Dunia bisnis Bima runtuh dalam hitungan minggu. Mitra-mitra kerjanya yang mendengar kabar ini segera menarik investasi dan memutus hubungan kerjasama. Perusahaan yang ia kelola terancam bangkrut, bukan hanya karena skandal, tetapi karena dana likuid yang ia gunakan ternyata sudah diblokir oleh Pak Danu. Bima mencoba menghubungi saya berkali-kali, memohon, mengancam, dan mencoba memutarbalikkan fakta. Semua panggilan itu saya hiraukan. Saya telah membangun dinding tebal di sekeliling hati saya. Saya merasa lega melihat konsekuensi yang ia hadapi. Itu bukan pembalasan, melainkan buah dari perbuatannya sendiri. Ia telah memilih jalur kejahatan, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Proses perceraian berjalan lancar dan cepat. Dalam waktu 2 bulan, palu pengadilan telah diketuk. Saya kembali menyandang status lajang, tetapi dengan kemerdekaan, martabat, dan aset yang utuh, bahkan lebih aman. Dr. Johan dan RS Bintang Senja juga diselidiki. Rumah sakit itu terbukti memiliki riwayat kerja sama kotor dalam kasus-kasus pengambil alihan aset keluarga. Mereka kehilangan izin praktik mereka. Saya menghabiskan waktu dengan sholat dan merenung. Saya bersyukur atas petunjuk yang datang pada malam yang membekukan itu. Tuhan tidak tidur.
Firasat dan kesempatan yang datang adalah bentuk perlindungannya. Saya memutuskan untuk menyumbangkan sebagian besar dana yang baru saya amankan ke yayasan amal milik ibu saya sebagai bentuk syukur. Kekayaan sejati adalah ketenangan jiwa, bukan saldo di rekening bank. Saya menjual rumah yang kami tinggali. Terlalu banyak kenangan pahit yang melekat di setiap sudutnya. Saya membeli rumah baru yang lebih sederhana, dengan pekarangan yang luas, tempat saya bisa menanam bunga-bunga kesukaan saya. Kini, Arini yang baru telah lahir. Lebih waspada, lebih kuat, dan lebih beriman. 6 bulan berlalu. Kehidupan saya berubah total. Saya kini tinggal di rumah yang lebih tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota, namun tetap dekat dengan orang tua dan lingkaran bisnis saya. Saya memutuskan untuk fokus pada bisnis fashion muslimah yang telah lama saya impikan. Dengan modal dari aset yang saya selamatkan, saya mendirikan brand busana yang mengusung tema kekuatan dalam kelembutan. Desain-desain saya menekankan pada keindahan berhijab yang tidak menghalangi aktivitas, mencerminkan filosofi hidup saya, menjadi wanita yang kuat dan berdaya tanpa meninggalkan nilai-nilai agama. Pak Danu menjadi penasihat hukum perusahaan saya. Kami berdua bekerja sama dengan sangat profesional. Ia sering memuji ketenangan dan ketegasan saya dalam menghadapi masalah. Kamu adalah contoh nyata, Arini. Wanita yang menghadapi badai bukan dengan air mata, tetapi dengan strategi dan iman, kata Pak Danu suatu kali. Mengenai Bima, saya mendengarnya melalui kabar angin. Setelah vonis pengadilan atas tuduhan penipuan, ia jatuh miskin. Ia tidak hanya kehilangan aset saya, tetapi juga reputasi, dan akhirnya mendekam di balik jeruji besi atas tuntutan pidana. Siska juga menyusul nasib yang sama. Saya tidak merasakan kepuasan dari kejatuhannya, hanya kelegaan. Keadilan telah ditegakkan, dan saya bisa melanjutkan hidup tanpa bayang-bayang ancaman. Suatu sore, saat saya sedang merancang koleksi baru di studio saya menerima telepon dari seorang jurnalis. Ia ingin meliput kisah saya, bagaimana seorang istri berhijab berhasil membalikkan rencana keji suami yang ingin membuangnya ke RSJ. Saya menyetujui wawancara itu, tetapi dengan satu syarat. Fokusnya harus pada kesadaran finansial wanita dan pentingnya memiliki jaringan dukungan yang kuat. Kisah saya akhirnya menyebar. Banyak wanita mengirim pesan kepada saya, menceritakan kisah mereka sendiri tentang penipuan atau pengkhianatan. Saya menjadi inspirasi, seorang pendekar berhijab, seperti yang pernah disebut Pak Danu. Saya tidak lagi menutup diri dari cinta. Saya percaya, suatu hari nanti, saya akan bertemu dengan seseorang yang menghargai saya bukan karena kekayaan saya, tetapi karena hati dan iman saya. Saya berdiri di depan cermin studio, merapikan himar saya. Saya melihat bayangan Arini yang tersenyum. Senyum yang tulus, bukan senyum palsu untuk menipu suami. Malam yang membekukan itu telah mengajarkan saya satu hal. Hidup adalah perjuangan, dan pertolongan selalu datang bagi mereka yang berani melawannya dengan kejujuran dan keberanian. Saya mengambil pena, mulai menulis tagline untuk koleksi busana terbaru saya. Jangan biarkan siapapun menentukan takdirmu. Kamu adalah pemimpin atas dirimu sendiri. Tangan saya tidak lagi gemetar. Itu adalah tangan seorang wanita yang bebas, kuat, dan siap menyambut babak baru kehidupannya dengan penuh keyakinan.